Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel peternakan ayam sederhana saya teman-teman. Seperti biasa, pagi ini saya akan mengupdate perkembangan ayam-ayam saya yang ada di kandang. Tapi video kali ini akan sangat berbeda sekali dari video-video saya sebelum-sebelumnya ya. Karena di tengah perjalanan saya merekam video ini, tiba-tiba HP saya itu tidak mau nyala teman-teman. Dan setelah saya bongkar dan saya cek, ternyata HP saya ini baterainya kembung teman-teman. Jadi baterainya itu hamil ya. Tapi karena file penyimpanannya itu saya setting di kartu memori, jadi filenya masih bisa saya edit ya. Dan saya juga sudah mencari-cari di mana counter yang menjual baterai HP saya ini ya, tapi ternyata pada kosong semua teman-teman. Jadi ya saya harus menunggu selama 3 hari ya. Nah, karena itulah saya mau minta maaf kepada teman-teman semua kalau video kali ini tidak bisa maksimal seperti biasanya ya. Jadi updatean kali ini video dan juga narasinya itu akan sangat berbeda sekali ya. Dan ini videonya sengaja tidak saya potong-potong ya, karena agar durasinya lebih lama ya. Karena kalau saya potong-potong itu pasti durasinya pendek sekali ya. Padahal rencananya itu saya mau spill-spillkan ayam yang ada di kandang box lagi ya, karena mereka itu sekarang lagi saya obati untuk kurapnya ya. Karena obat yang saya pesen itu sudah datang 2 hari yang lalu ya, tapi saya belum bisa spillkan ya, karena saya akan mencobanya dulu. Kalau nanti misalkan berhasil, nanti akan saya rekomendasikan kepada teman-teman semua obat kurap yang manjur untuk ayam ya. Jadi ayam-ayam saya yang terkena kurap itu ada 4 ekor teman-teman, yaitu Junot itu terkena kurapnya sedikit saja, terus anaknya Toto yang paling kecil itu juga sedikit. Kemudian anaknya Satria generasi yang pertama itu sedikit juga, tadi sudah saya rekam, nanti akan saya spillkan juga. Terus anaknya Toto yang paling besar teman-teman, dia yang terkena kurapnya itu paling banyak ya, paling banyak karena kemarin itu sering saya mandikan ya, karena saya nggak tahu kalau ternyata terkena kurap itu tidak boleh dimandikan ya. Karena kalau dimandikan kurapnya itu bisa menyebar teman-teman. Jadi sekarang seperti anaknya Toto yang paling besar itu kurapnya sudah mulai menyebar ya. Dan kemarin ada juga yang menyarankan untuk mengompres, membersihkannya menggunakan air hangat teman-teman, dan sudah saya bersihkan menggunakan air hangat sembari saya obati juga ya, agar hasilnya lebih maksimal dan mereka juga cepat sembuh dari kurap ya. Dan untuk updatean berikutnya, anaknya Toto yang betina-betina itu sekarang sudah mulai ngokok teman-teman, sudah mulai memanggil-manggil pejantan ya. Dan semoga sebentar lagi mereka akan mulai belajar bertelur ya. Dan kemarin juga sudah saya buatkan video reelsnya ya, nanti di sana akan saya spillkan mereka lebih detail satu persatu ya. Dan nanti untuk anaknya Toto yang betina-betina itu akan saya lepas 2 ekor ya, nanti akan saya simpan 1 ekor sebagai calon indukan ya. Dan untuk updatean berikutnya, anak-anaknya Satria dan juga Srikandi generasi yang pertama dan yang kedua yang betina teman-teman. Dan kemarin setelah saya cek, anaknya Satria yang betina itu ada 1 ekor yang bulu ekornya itu tidak tumbuh ya, dan saya lihat ada bulu rebung yang patah ya, banyak yang patah teman-teman, karena kemarin itu sering dianu sama saudaranya ya. Jadi yang 1 ekor itu dulu sering ditotolin bulu ekornya sama ya saudaranya ya, jadi bulu ekornya sekarang pada patah semua rebungnya teman-teman. Dan kemarin juga sudah saya coba mengambilnya dengan mengoperasinya dengan air hangat, tapi ternyata susah teman-teman, karena patahnya itu terlalu dalam ya, jadi saya tidak bisa mengambilnya ya. Dan untuk ayam-ayam saya yang lainnya masih belum ada perkembangan yang bisa saya update di video kali ini ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman semua kalau video kali ini tidak bisa maksimal ya. Ini videonya sengaja tidak saya potong ya, agar durasinya bisa lebih lama ya, karena saya rekamnya tidak sampai selesai, langsung tiba-tiba HP saya tidak bisa nyala. Jadi untuk merekam video YouTube seperti ini, saya itu biasanya di hari Sabtu teman-teman. Jadi di hari Sabtu pagi itu saya rekam, terus kemudian saya edit-edit sampai hari Minggu siang itu baru saya upload ya. Jadi untuk merekam video lagi itu saya sudah tidak ada waktunya ya, waktunya sudah tidak ada, sudah mepet. Jadi saya juga tidak bisa merekamnya dengan HP yang lain ya, karena HP yang lain juga tidak ada teman-teman. Jadi mau gimana lagi ya, seperti ini kondisinya ya. Oke, saya akan langsung mengupdate perkembangan anaknya Satria bersama Sekar dan juga Tuti teman-teman. Nah, karena mereka yang pertama saya beri makan, jadi HP saya masih normal waktu ini masih normal ya. Tapi memang sewaktu saya rekam anaknya Satria ini, HP saya itu sudah ada tanda-tanda ya, yaitu HP saya itu panas dan juga baterainya cepat sekali turunnya ya. Jadi untuk mengedit video ini saya meminjam HP istri saya dulu ya, agar bisa tetap saya upload di hari Minggu ya. Oke, jadi sekarang anaknya Satria bersama Tuti usianya sudah 18 hari teman-teman. Sedangkan untuk anaknya Satria bersama Sekar usianya baru 16 hari ya, selisihnya 2 hari saja teman-teman. Tapi sekarang ukuran badan mereka ini sudah sama ya, sudah sama karena ya pakannya sama, selisihnya cuma 2 hari ya, pasti badannya sama ya. Dan untuk anaknya Satria dan juga Tuti masih saya beri tanda teman-teman, karena kemarin ada yang pesan ya. Jadi mereka tetap saya beri tanda agar nanti saya bisa membedakan mana anaknya Tuti dan juga Sekar ya. Yang berikutnya di sini ada anaknya
anaknya Satria bersama Sekar teman-teman. Sekarang usia mereka ini sudah 2 bulan lebih 2 hari ya. Dan mereka saya pindahkan ke kandang umbaran mini untuk sementara waktu ya, agar kakinya tidak kaku seperti anaknya Satria dan juga Sri Kandi generasi yang kedua itu ya. Karena kemarin terlalu lama di kandang box, jadi di kandang DOC, jadi kakinya kaku ya. Jadi dalam waktu 1 minggu 2 hari itu mereka saya umbar seperti ini ya. Untuk 5 harinya mereka berada di kandang besi teman-teman. Dan sampai saat ini mereka belum ada yang minat ya. Padahal mereka ini yang paling bagus di kandang saya ya, karena keturunan Satria dan juga keturunan indukan yang paling bagus di kandang ya, yaitu Sekar. Dan yang berikutnya di sini ada Juno teman-teman. Tadi sudah saya berikan obat ya, tapi obatnya belum bisa saya spillkan. Akan saya coba dulu untuk menyembuhkan ayam-ayam saya dulu, nanti baru saya rekomendasikan kalau sudah berhasil ya. Dan untuk Juno kemarin saya tawarkan A3 teman-teman, tapi masih belum ada yang minat ya. Ya karena memang ukurannya kecil dan juga ada gen kampungnya, jadi saya sedikit kesusahan dalam melepaskan Junot ini ya. Tapi karena saya jualnya santai, jadi sembari saya rawat di kandang ya. Karena setelah saya berikan pakan kering yaitu jagung pecah, pakannya itu sekarang menjadi irit sekali teman-teman. Jadi sedikit saja, tidak perlu sampai kenyang betul ya. Dan kemarin ada juga yang menanyakan kenapa saya belum mendatangkan materi baru ya. Yang pertama yang pasti itu modalnya teman-teman, karena modalnya itu belum ada ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau ayam saya itu saja ya, jadi belum ada yang laku ya. Jadi saya masih belum bisa mendatangkan materi baru teman-teman. Karena untuk anak-anaknya Satria itu kemarin saya lepas karena untuk mengganti pakan ya. Jadi bukan untuk modal mendatangkan materi baru ya. Karena untuk mendatangkan materi baru saya akan menggunakan Junot, anaknya Toto yang paling kecil, dan juga anaknya Toto yang betina-betina, kemudian anaknya Satria generasi yang kedua ya. Selain itu saya juga belum membuat kandang lagi teman-teman, karena nanti akan saya membuat kandang umbaran ya. Jadi karena nanti saya akan mengganti materi dengan ayam laga, jadi saya akan membuat kandang umbaran racing teman-teman, agar nanti setiap 1 minggu 1 kali atau 2 kali mereka bisa olahraga di kandang umbaran racing ya, untuk membentuk ototnya agar lebih kuat ya. Dan yang berikutnya di sini ada anaknya Toto yang paling kecil teman-teman. Sekarang ini bulunya masih berantakan ya. Nanti akan saya coba berikan obat cacing ya. Siapa tahu dia ini cacingannya, karena saya pegang itu badannya kurus ya. Padahal kemarin sebelum saya box itu mereka sudah saya berikan obat cacing masing-masing ya. Dan anaknya Toto yang paling kecil ini sekarang masih belum bisa saya tes ya, karena rebungnya masih banyak ya. Dan usianya sekarang sudah 8 bulan teman-teman, tapi dia ini memang ukurannya kecil ya. Padahal untuk Toto itu besar ya. Sekar juga menghasilkan anakan yang besar teman-teman, tapi anaknya yang ini kecil ya. Apakah mungkin faktor pakan yang saya berikan? Bisa jadi ya, karena pakannya sederhana sekali ya. Karena dulu ketika saya beri makan ayam-ayam saya itu saya masih menggunakan uang pribadi ya, jadi saya belum bisa maksimal dalam memberi mereka makan ya. Nah kalau sekarang untuk pakan saya sudah menggunakan anaknya Satria sebagai modal untuk mengganti pakan ya. Tapi meskipun anaknya Toto yang paling kecil ini ukuran badannya kecil, tapi ukuran badannya sudah sama dengan Junot ya. Perbedaannya kalau Junot itu sedikit lebih tinggi dan ekornya lebih panjang ya, sedangkan anaknya Toto ini sedikit lebih pendek tapi ekornya juga pendek ya. Dan untuk anaknya Toto yang paling kecil ini sudah mulai memanggil-manggil betina ya. Jadi mungkin sudah mulai birahi teman-teman, tapi tidak saya kawinkan ya, karena ukuran badannya kecil ya. Karena untuk pejantan nanti akan saya gunakan anaknya Toto yang paling besar ya, bukan yang paling kecil ini teman-teman. Nanti yang paling kecil ini akan saya lepas ya. Ya meskipun banyak teman-teman yang bilang kalau anaknya Toto yang paling kecil ini bagus, tapi tetap akan saya lepas dan tidak saya breeding ya, agar nanti bisa dirawat oleh yang lebih ahli ya. Yang berikutnya di sini ada anaknya Satria dan juga Sri Kandi generasi yang pertama ya. Sekarang penampakannya seperti ini teman-teman. Sekarang usianya ini sudah 7 bulan ya. Lebih tepatnya usianya sudah 7 bulan lebih 10 hari ya. Dan anaknya Satria yang ini tidak saya lepas ya, karena akan saya rawat sebagai calon pejantan pendobelnya Satria teman-teman. Jadi untuk anaknya Satria ini dan juga anaknya Toto nanti akan saya breeding berganti-gantian ya, karena nanti akan saya fokus menjual anakan saja teman-teman. Sedangkan untuk Sri Kandi dia masih mengerami 9 butir telurnya teman-teman, dan juga ayam pelakar saya yang hitam dia juga masih mengeram ya. Dan untuk calon generasi keempatnya Sri Kandi ini sudah dipesan 2 ekor teman-teman, 2 pasang sudah dipesan ya. Sebenarnya pengen saya tolak ya, karena mereka kan belum menetas ya, tapi sudah dipesan teman-teman. Dan saya juga tidak tahu apakah nanti menetasnya berapa ekor, dan yang jantan berapa ekor, betina berapa ekor, jadi saya belum tahu ya. Tapi karena beliau kemarin sudah memborong anaknya Satria dan juga Tuti, dan juga uangnya juga sudah dikasih, jadi saya iyain ya. Karena kemarin ketika beliau main ke kandang saya ini, terus saya tunjukkan anaknya Satria generasi yang pertama tadi, beliau itu tertarik ya. Tapi karena tidak saya jual, jadi dia pesan anaknya yang generasi keempat ya. Ya semoga saja nanti generasi keempat Satria dan juga Sri Kandi bisa menetas semua ya, dan jantan yang betina juga seimbang ya. Dan nanti kemungkinan mereka akan saya lepas cepat saja ya. Usia 1 bulan mereka sudah akan saya lepas agar harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi nanti teman-teman bisa membelinya kalau tertarik
ya. Karena kalau harganya terlalu mahal itu cuman segelintir orang saja yang tertarik ya. Tapi kalau usia 1 bulanan harganya itu masih terjangkau ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada di area Balikpapan, kalau berminat dengan anaknya Satria generasi yang keempat, nanti bisa lebih terjangkau lagi untuk harganya ya. Dan sekarang yang di depan sini akan saya buat pagar lagi teman-teman, agar nanti yang di kandang box luar itu bisa saya pakai ya. Karena kemarin anaknya Toto yang nomor 2 itu kan diserang bawaknya di situ ya. Nah, yang di sini nanti akan saya buat kandang umbaran racing ya. Ini nanti bisa 2 saya kerjakan ya, 2 kandang teman-teman. Nanti bisa 2 ayam sekaligus yang saya racing ya. Tapi mungkin jadinya masih lama ya teman-teman, karena saya itu mengerjakannya sendiri dan juga saya kerjakan sedikit demi sedikit ya. Dan bahan-bahan yang saya pakai pun seadanya teman-teman. Ini saya menggunakan terpal sebagai dinding pembatasnya ya. Nanti akan saya dobelin lagi di dalamnya ini ya. Nah, ketika saya merekam scene ini scene terakhir yang bisa saya rekam menggunakan HP saya teman-teman, sebelum HP saya itu tidak bisa nyala ya. Jadi tidak ada scene penutupnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu updatean perkembangan ayam-ayam saya minggu ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam peternak rumahan dan salam satu hobi. Mohon maaf video kali ini kurang maksimal ya.